Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada jemaah Jumat semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Sya'ban, terdapat kesan yang secara tersirat bisa kita jadikan pelajaran untuk kita dalam memperbaiki diri kita masing-masing. Rasulullah mengajarkan doa yang sangat populer, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang pertama, kesan yang bisa kita ambil dari doa ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memohon keberkahan kepada Allah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, lalu kemudian meminta kepada Allah agar kita sampai pada bulan Ramadan. Kita tahu bahwa barokah adalah ziyadatul khair, maka pesan dan kesan implisit yang bisa kita ambil dari doa ini, bulan Rajab dan bulan Sya'ban, adalah kita harus berusaha untuk meningkatkan aneka kebaikan-kebaikan, termasuk di dalamnya ibadah, baik ibadah secara mahdoh, ibadah mahdoh secara vertikal kepada Allah, dan juga ibadah-ibadah sosial antar sesama manusia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu kesan berikutnya yang kita dapatkan dari doa ini adalah, di dalam doa ini disebutkan 3 bulan yang ini secara berurutan. Memang urutannya adalah Rajab, setelah Rajab kita masuk ke bulan Sya'ban, dan setelah itu kita memasuki bulan Ramadan. Ini sesungguhnya adalah satu pesan kepada kita bahwa untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan, maka kita perlu melakukan yang namanya pemanasan, sehingga kebaikan-kebaikan itu harus kita mulai sejak awal, bahkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Lalu yang berikutnya, pelajaran atau kesan yang bisa kita ambil dari doa ini adalah, kita tahu di bulan Rajab ini ada peristiwa yang namanya Al-Isra wal Mi'raj, di mana ketika Al-Mi'raj, perintah salat atau
isi perintah sholat yang sebelum Rasulullah melakukan Mi'raj, Rasulullah diperintahkan sholat 2 waktu, yaitu pagi dan petang. Maka setelah peristiwa Mi'raj, Rasulullah diperintahkan sholat 5 waktu. Sholat adalah hubungan vertikal antara seorang hamba dengan Al-Khaliq, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana jika kita lihat, sesungguhnya pesannya adalah bagaimana hubungan baik secara vertikal seorang hamba dengan Tuhan, yaitu dengan Allah, ini dapat memiliki dampak secara horizontal. Maka jika kita lihat sholat ditutup dengan salam, yang salam maknanya adalah kedamaian, maka orang yang sholatnya baik, maka dia akan dapat menebar kedamaian di antara manusia. Lalu kemudian bulan Sya'ban yang jatuh setelah Rajab dan sebelum bulan Ramadan. Kita tahu di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, yaitu surah Al-Ahzab ayat 56 yang berisi tentang perintah bersolawat kepada hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Perintah sholawat adalah satu-satunya perintah yang Allah mulai dengan dirinya bersolawat atas hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah kemudian memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang beriman. Sholawat adalah sebuah ibadah secara vertikal, tetapi sesungguhnya mengajarkan kepada Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita memiliki hubungan baik secara horizontal. Minimal kita mengaturkan terima kasih kita kepada hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Menyampaikan sholawat, di situ ada satu pesan bahwa kita betul-betul berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia tidak dapat atau sulit untuk berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga adalah bulan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang menurut para ulama bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus, dan juga di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran yang 5 ayat wahyu pertama dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah buku petunjuk, sebagaimana Al-Quran menyebut dirinya hudan linnas, di ayat yang lain hudan lil muttaqin. Maka sudah barang tentu jika kita ingin menjalani kehidupan ini dengan selamat, bukan hanya di dunia, tapi untuk modal kita nanti di akhirat, maka mengikuti petunjuk Al-Quran adalah satu keniscayaan. Dan kalau kita lihat 5 ayat wahyu pertama dari surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka di sini ada satu pesan yang luar biasa, bahwa kita diperintahkan untuk membaca apapun, karena di situ tidak disebutkan objeknya, tetapi yang disebutkan adalah rambu-rambunya, harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Disinilah sesungguhnya Islam bukan hanya berisi akidah syariah, tetapi juga ada manhaj untuk membangun satu peradaban di muka bumi ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini menjadi renungan kita sebagai orang beriman. Sudah sejauh manakah kita melakukan pesan-pesan secara tersirat sebagaimana yang disampaikan oleh hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup dari khutbah ini, ada satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita jadikan renungan untuk melakukan introspeksi diri kita masing-masing. Rasulullah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in." Pada hari kiamat tidak berpindah kedua kaki seorang hamba dari tempat ia dihisab sampai ia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama adalah an umrihi fima afnahu. Seorang hamba
hamba ditanya tentang umurnya, dalam hal apa umurnya ia habiskan ketika di dunia ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu yang kedua, wa an jasadihi fima ablah, dan tentang jasmaninya atau fisiknya, dalam hal apa ia gunakan. Wa an ilmihi madza amila fi, dan seorang hamba ditanya tentang ilmunya, apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan dari ilmu yang sudah ia ketahui. Dan yang terakhir, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan ditanya tentang hartanya, dari mana ia memperoleh harta tersebut dan dalam hal apa ia menggunakan atau menginfakkan hartanya tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di sini bisa kita lihat dalam bahasa Arab, umur berakal kata dari ain mim ra yang makna asalnya adalah memakmurkan. Maka di sini ada pesan pada kita, jangan sampai kita tidak memakmurkan umur kita dengan hal-hal yang baik, tetapi umur memang harus diisi dengan hal-hal yang baik. Dan ketika pertanyaan tentang ilmu, Rasulullah dalam kesempatan yang lain beliau bersabda, wailun liman la ya'lam wa wailun liman 'alima tsumma la ya'lam. Sungguh sangat celaka orang yang tidak belajar, yang mana dalam hal ini oleh para ulama diartikan atau ditafsirkan yaitu belajar ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu yang fardhu ain. Lalu kemudian, dan sungguh sangat celaka orang yang mempelajari satu ilmu tapi ia tidak mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في
رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.